Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara webinar persembahan dari tim komunitas Bukalapak. Senang sekali malam ini saya menemani Anda semua dalam rangka belajar bersama tentang bagaimana tips dan trik meningkatkan penjualan, khususnya dalam Bukalapak. Sebelumnya, saya pengen tahu dulu nih yang hadir malam ini semuanya berasal dari kota mana ya? Saya dengar soalnya ini akan ada dari seluruh Indonesia, makanya saya pengen absen dulu nih. Dari mana aja nih yang join malam ini? Sambil semuanya ketik di chatroom ya, dari kota mana saja. Oke, sebelumnya saya ingin cek dulu. Teknisnya ini suara saya udah jelas ya? Tidak ada masalah dalam video dan suara. Oke semua. Ini udah dari Jakarta, Kediri, Malang, Pekalongan, Bali, Yogyakarta, Kalimantan ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Wah, luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Ilham Fatoni, biasa dipanggil Ilham. Saya di Bukalapak posisinya adalah sebagai product manager. Produk yang saya tangani kebetulan adalah produk yang berhubungan dengan pelapak, yaitu fitur-fitur yang bagaimana meningkatkan penjualan bagi para pelapak. Oleh karena itu, tim komunitas meminta saya untuk sharing pengetahuan pada teman-teman semua tentang bagaimana melakukan fitur-fitur tersebut secara optimal, sehingga teman-teman pelapak dapat meningkatkan penjualan kalian semua. Oke, selain kota, mungkin teman-teman juga bisa, kurang kencang suaranya katanya. Oke, tes, udah ya. Selain kota, mungkin teman-teman bisa ungkapkan apa harapan teman-teman mengikuti webinar kali ini, supaya saya juga tahu apakah topik kita kali ini dapat mengcover harapan teman-teman semua. Oke, mohon maaf tadi ada permasalahan teknis sebentar. Saya sapa ya, ini banyak sekali yang join. Sudah hampir ratusan ya, sudah ratusan orang yang sudah join. Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Tadi saya sudah membuka. Selamat datang, selamat bergabung di acara webinar. Ini adalah sesi ketiga. Webinar ini adalah acara mingguan yang akan kita adakan rutin. Malam ini adalah sesi ketiga, di mana topiknya adalah tips dan trik bagaimana meningkatkan sales, bagaimana meningkatkan penjualan di bukalapak.com. Malam ya, malam juga. Wah, dari Bekasi. Saya dari Bekasi kebetulan. Go Bekasi. Kita langsung mulai aja ya, karena waktunya sangat terbatas. Dan topik yang akan saya share lumayan banyak, jadi saya langsung mulai ya. Saya ada slide yang akan saya share. Lihat ya slide-nya. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dan trik meningkatkan sales ya, terutama di Bukalapak dengan melakukan fitur-fitur yang sudah ada. Ketika kita membahas tentang penjualan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu bagaimana proses transaksi itu terjadi. Jika kita memandang dari segi persepsi pembeli, bisa dilihat dalam skema yang saya tampilkan di slide. Bayangkan Anda seorang pembeli, bagaimana proses ketika pembeli itu membeli barang Anda. Ada beberapa tipe pembeli, tapi yang umum terjadi adalah yang pertama adalah pembeli yang langsung mencari barang. Jadi dia tahu dia ingin membeli apa, jadi dia langsung search. Misalnya saya ingin membeli sepatu, maka dia langsung kunjungin Bukalapak, langsung mencari sepatu. Lalu dia akan langsung tampil tuh berapa pilihan sepatu, akan cek-cek harganya, lalu jika ada yang cocok, gambarnya bagus, dia langsung memilih barang tersebut, lalu dia akan mereview barangnya, detailnya, apakah ini cocok, apakah ini barang yang saya pilih. Lalu ketika cocok, pelapaknya juga oke, maka dia langsung memutuskan untuk membeli. Yang kedua adalah pembeli yang tipenya sebenarnya dia awalnya nggak pengen beli sesuatu, tapi pengen lihat-lihat aja apakah ada diskon, adakah promo. Jika ada yang barang-barang yang bagus sedang diskon, maka dia langsung memutuskan beli saat itu juga. Lalu yang ketiga adalah pembeli yang diajak langsung oleh pelapaknya untuk membeli ke lapak tersebut. Misalnya udah temenan ya, misalnya dari offline gitu diajak, ayo dong beli di lapak saya. Maka dia langsung ke Bukalapak, langsung mencari lapak tersebut dan langsung membeli barang dari lapak tersebut. Nah, intinya dari proses yang tadi saya jelaskan,
jika kita memandang bagaimana untuk meningkatkan penjualan, maka penting bagaimana kita meningkatkan setiap tahap dari proses transaksi ini. Misalnya, ketika pembeli mencari barang. Nah, lapak di Bukalapak itu jutaan, dan barangnya itu ada satu lapak yang mungkin ribuan. Jika jutaan ke ribuan tuh udah, waduh, banyak sekali barangnya. Maka ketika saya mencari sepatu, yang tampil adalah ya jutaan produk sepatu. Bagaimana lalu pentingnya bagaimana produk-produk Anda itu, sepatu Anda itu bisa muncul lebih dahulu dan gampang ditemukan oleh pembeli. Itu adalah kuncinya. Jadi jika pembeli semakin mudah menemukan barang Anda, maka peluang untuk menciptakan transaksi itu akan lebih besar. Lalu yang tahap kedua, pembeli kan sudah mencari barang nih, dia langsung ketemu berapa barang. Nah, dia ditawarkan berapa barang yang mungkin dari lapak yang berbeda, misalnya lapak saya, lalu lapak teman saya menjual sepatu juga. Nah, di sini juga penting bagaimana produk yang Anda tawarkan dalam bentuk gambar, harga itu langsung sangat menarik pembeli untuk memilihnya gitu. Jadi sini sangat penting bagaimana gambar produk Anda itu unik, langsung ketika orang melihat tuh dia langsung mengarah ke situ. Oh, ini produknya menarik gitu. Padahal banyak sekali sepatu, tapi dia langsung menuju ke barang Anda. Makanya penting di situ bagaimana gambar dari produk Anda. Lalu yang kedua, harga harus kompetitif. Kita tahu juga banyak yang jualan ya, banyak yang jualan. Tapi semakin kompetitif harga Anda, maka peluang untuk dibeli oleh pembeli sangat besar. Lalu juga bisa juga dengan berbagai promo yang lainnya, misalnya ada diskon, grosir, dan semacamnya. Lalu ketika kita masuk ke tahap selanjutnya, ketika pembeli memutuskan untuk memilih barang Anda, di sini juga penting. Ketika pembeli memilih barang Anda, dia akan melihat deskripsinya, deskripsi barang tersebut. Jika deskripsinya kurang jelas, mungkin pembeli akan, oh ini benar gak ya barangnya? Dia akan bertanya-tanya, dan kemungkinan besar dia akan mencari barang dari pelapak lain. Karena itu penting sekali bagaimana Anda menjelaskan produk Anda di deskripsi produk secara detail. Lalu yang kedua, selain dia mereview detail produk, dia juga akan melihat profil lapaknya. Apakah lapak Anda reputasinya bagus, proses pemesanannya cepat. Lalu yang ketiga yang penting adalah bagaimana Anda merespon chat atau pesan ya. Karena seringkali ketika pembeli melihat barang sudah baca deskripsi, mungkin ada juga yang masih baca deskripsi, maka dia langsung ingin mengirimkan pesan kepada pelapak gitu ya. Di sini sangat penting ketika Anda merespon pesan tersebut secara cepat, karena dari segi pembeli jika direspon secara cepat akan semakin senang gitu, maka pertanyaan dia akan langsung terjawab. Jadi bisa mungkin available di waktu-waktu yang sangat banyak pembeli ya. Oke. Setelah mereka mereview produk detail, mereview pelapaknya, maka mereka akan memutuskan untuk membeli lapak Anda. Ya di sini adalah sekilas proses transaksi yang saya jelaskan. Jadi sebenarnya intinya untuk meningkatkan penjualan itu ya simple. Dari tahap awal ketika bagaimana pembeli gampang dengan mudah menemukan lapak Anda di antara jutaan barang lainnya, dan juga bagaimana Anda mendeskripsikan produk Anda itu dari barang yang bagus, deskripsi yang jelas, dan juga profil lapak Anda juga yang bagus. Itu. Karena itu kami tim Bukalapak membantu dengan membuat fitur-fitur yang tujuannya adalah meningkatkan dari tahap-tahap yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Oh ya, jika ada pertanyaan langsung saja ya dituliskan di chatroom. Nanti kita akan review dan sebisa mungkin saya akan jawab di sesi terakhir. Oke, tadi saya sudah bilang ya kita membuat fitur-fitur. Ini adalah fitur yang akan saya jelaskan malam ini. Sebenarnya fiturnya ada lumayan, ada beberapa ya, tapi fokus kita malam ini adalah ketiga fitur ini. Yang pertama adalah push, promoted, lalu ada premium account, dan terakhir ada pinjaman. Ini sebenarnya bukan fitur tapi seperti apa ya, layanan yang kita berikan kepada pelapak berupa pinjaman. Nanti bagaimana pinjaman itu saya akan jelaskan di akhir. Oke, langsung saja ya. Saya membahas yang pertama adalah push. Push itu apa? Jadi kan tadi kita bahas ya, pentingnya bagaimana pembeli itu dapat menemukan barang kita
dengan mudah gitu. Fitur push ini adalah maaf tadi saya jadi lupa. Fitur push ini adalah bagaimana tadi ya membantu barang-barang Anda agar bisa tampil di depan sehingga para pembeli itu dengan mudah menemukan barang Anda. Nah, bagaimana cara kerja push ini? Ini sangat simpel sebenarnya. Jadi dengan fitur push Anda bisa memunculkan kembali barang-barang Anda di depan. Anda bisa push langsung dalam satu waktu, Anda bisa push satu barang atau lebih dari satu barang, atau semua barang di lapak Anda dalam satu waktu. Nah, ketika Anda push barang itu, dalam waktu itu juga, barang Anda akan muncul di paling atas di hasil pencarian dan juga kategori. Di sini saya tampilkan gambar contohnya, di situ ada contohnya ada 3 baris ya. Ketika ada pembeli mencari misalnya tadi sepatu, ketika Anda push, pembeli mencari sepatu, maka ketika itu juga barang Anda akan muncul paling awal. Tapi mohon diperhatikan, urutan barang-barang yang kami terapis itu diurut berdasarkan waktu. Jadi misalnya saya nge-push barang saya sekali gitu, langsung muncul paling atas. Tapi teman saya setelah saya push, dia push barang dia juga. Maka ketika itu juga barang saya urutannya gitu. Jadi tadi yang pertama jadi yang kedua. Ini jadi slide-nya tidak terlihat ya. Oke, mohon maaf. Tadi suaranya ada masalah teknis ya. Jadi saya ulangi bagaimana cara penggunaan push ini. Pertama, cukup memiliki saldo push. Dan jika Anda tidak memiliki saldo push, Anda akan ditawarkan untuk membelinya dengan seharga Rp1.000 yang akan dikurangi dari buka dompet Anda. Nah, bagaimana cara push-nya? Di bagian produk detail itu ada beberapa opsi. Produk ini contohnya adalah yang dari desktop ya. Dari desktop ini ada beberapa opsi produk. Di situ ada pilihan push. Begitu juga dengan jika Anda membuka lapak Anda dari aplikasi. Di aplikasi juga ada opsi untuk mempush satu barang. Nah, lalu jika ingin membeli push, ini kita memiliki berapa alternatif paket push. Paket push, kita punya berapa paket push di sini yang kita tawarkan ada 4, bisa lihat harganya, 25.000, 50, dapat 50 push, 50.000 dapat 100 push dan semacamnya. Anda bisa membeli sesuai kemampuan Anda, tapi bisa dilihat di sini semakin besar harganya, maka push yang Anda beli akan semakin banyak. Jadi di sini dalam jangka panjang saya sarankan Anda langsung membeli dalam jumlah besar. Ini yang tadi saya jelaskan tentang masa berlaku push. Push itu ada 3 statusnya. Pertama itu aktif, tenggang, kadaluarsa. Aktif itu artinya adalah push Anda bisa digunakan. Tenggang itu artinya push Anda masih ada, tapi tidak dapat digunakan dan akan kadaluarsa dalam 30 hari ke depan. Nah, jika tenggang, bagaimana untuk menggunakan push-nya kembali? Yaitu dengan cara membeli push kembali, maka sisa push Anda akan aktif semuanya. Dan terakhir ada kedaluarsa, maka saldo push Anda akan kembali menjadi. Contohnya ini ada beberapa contoh, cuma saya akan jelaskan satu saja. Misalnya Anda punya push aktif hingga 30 Januari, lalu Anda membeli lagi push 50 aktif hingga 15 Februari. Maka saldo push akhir Anda akan menjadi 100 dan semua saldo push Anda akan aktif hingga 15 Februari. Oke, ini akan terlalu waktunya singkat. Oke, lalu tipsnya gimana nih ketika Anda sudah tahu apa itu push? Yang bisa saya share adalah semakin sering melakukan push, maka semakin lama juga produk Anda bertahan urutan paling awal. Karena push tadi ya, dia mekanismenya adalah urutannya berdasarkan waktu. Jadi semakin sering Anda push, maka barang Anda akan selalu tampil di depan. Kedua, gunakan push pada jam-jam ramai, sekitar pukul 11 hingga 14. Di situ adalah waktunya ramai orang membeli. Tapi Anda juga bisa lakukan tes sih, misalnya untuk produk-produk tertentu Anda coba push di waktu santai, misalnya pada malam hari. Itu bisa Anda lakukan juga. Lalu yang terakhir, yang penting adalah push ini adalah metode yang kita buat untuk membantu barang tampil di awal, tapi pada akhirnya bagaimana Anda mengemas barang Anda sehingga jika pembeli melihat
berapa alternatif barang, dia langsung milih barang Anda. Itu yang paling penting. Oke. Yang kedua, mengenai promoted push. Apa itu promoted? Jadi intinya ini sama dengan push dalam metode bagaimana memunculkan kembali barang Anda di tampilan awal teratas, tapi dengan skema yang berbeda. Saya jelaskan. Jadi ketika Anda mempromot barang Anda satu atau lebih, atau semua barang Anda harus mengatur berapa hal. Di antaranya adalah periode waktu tampil, misalnya selama sebulan dari bulan Januari, atau selama seminggu. Itu bisa Anda atur. Lalu berapa harga per kliknya. Karena promoted ini sistemnya adalah tampil di depan, dan jika ada pembeli yang mengklik barang Anda, maka dia akan mengurangi biaya budget promoted Anda sesuai harga per klik itu. Nah, lalu jika sudah dipromot, sama, barang akan tampil teratas di hasil pencarian kategori, dan urutannya adalah sesuai periode waktu dan harga per kliknya. Jadi misalnya saya promote 100, saya promote 500, teman saya promote 1000, maka yang 1000 akan muncul terlebih dahulu. Promoted push, caranya yang penting adalah Anda harus memiliki budget. Budget ini bisa Anda tambahkan melalui buka dompet. Budget ini penting karena harga per klik yang tadi ya, yang sekian, jika ada pembeli mengklik barang, maka biaya kliknya itu dikurangi dari budget yang Anda miliki. Nah, ini yang tadi saya jelaskan pengaturannya gimana. Di sini ada tampilan harga per klik yang kita set minimal 200, periodenya, promosinya mulai kapan, bisa Anda set, lalu status promosinya. Nah, yang penting di sini perlu Anda perhatikan, kita memberikan tips ketika Anda melakukan pengaturan promoted push. Jadi, di sini contohnya ya, Anda tampilkan barang jualmu dalam pertama dengan mengatur rubrik 606. 606 ini angka dari mana? Ini sudah kita cek, ini sudah kita atur sedemikian rupa, sehingga jika Anda mempromot barang, kita langsung cek barang-barang yang serupa dengan barang yang Anda promosikan itu harga bidnya paling tinggi berapa. Nah, dengan Anda mengikuti saran dari kami dengan angka tersebut, maka bisa dipastikan barang Anda akan muncul paling awal. Tipsnya, tadi karena promoted sistemnya adalah diurut berdasarkan harga per klik, maka tentu semakin besar harga per klik, maka barang Anda semakin besar peluangnya untuk tampil di atas. Lalu, jika sudah promosi gimana? Anda penting untuk melakukan evaluasi, karena tidak semua barang kita promosikan mungkin terjual, tapi bisa jadi banyak juga yang dilihat oleh pembeli. Maka penting bagi Anda untuk mengevaluasi konversi antara jumlah penjualan dari jumlah klik barang. Yang terakhir, tidak perlu semua, sebenarnya Anda bisa atur barang-barang masanya dipromosikan pada rentang waktu tertentu. Karena mungkin dalam sesi tertentu, ada barang-barang yang akan laku lebih laku dibandingkan barang yang lainnya. Oke. Itu mengenai promoted push. Kita beralih ke premium account. Apa itu premium account? Ini adalah semacam membership program, di mana dengan berlangganan premium account, para pelapak dapat meningkatkan berbagai macam keuntungan. Kita ada beberapa paket yang ditawarkan. Yang pertama adalah basic, profesional, dan platinum. Ini adalah bundling paket ya. Dari basic ini ada berbagai macam keuntungan, profesional juga. Dan di sini juga ada harga yang kita tawarkan itu variasi, bisa dilihat di sini. Saya akan jelaskan yang pertama tentang basic. Keuntungan pertama yang didapatkan dari basic, pertama ada grafik transaksi. Grafik transaksi ini kita tampilkan agar pelapak itu dapat menganalisis di waktu kapan transaksi saya paling besar dan di waktu kapan transaksi saya tidak begitu menguntungkan. Dari sini Anda bisa menerapkan promosi yang lebih tepat, kan Anda tahu di waktu-waktu kapan saja barang-barang Anda itu akan laku. Nah, periodenya bisa dipilih hingga 1 tahun ke belakang. Di sini juga kita ada informasi mengenai omset, mengenai jumlah pendapatan yang Anda dapatkan selama periode tersebut. Yang kedua, kita ada tabel barang. Ini adalah sebenarnya tabel barang yang Anda miliki, semua tabel barang. Cuma kita berikan informasi
Oh, sorry, ini adalah tabel transaksi. Tabel transaksi, di sini kita memberikan informasi transaksi mana saja yang belum Anda follow up. Misalnya, resinya belum ada, dan semacamnya. Jadi, jika melihat tabel ini, dengan mudahnya Anda memfollow up transaksinya yang harus di follow up gitu ya. Ini yang tadi saya sebut, tabel barang. Ini adalah list barang. Di sini kita memberikan informasi berapa jumlah terjual barang tersebut dan berapa sisa stoknya. Nah, dari tabel barang ini Anda tahu mana barang Anda yang paling laku dan mana juga barang Anda yang tidak laku. Lalu kita ada skor pelapak. Skor pelapak ini dihitung berdasarkan berbagai macam faktor, misalnya dari feedback, jumlah transaksi, dan waktu proses pesanan. Banyak faktornya sehingga kita mengkalkulasi sehingga menjadi angka dengan maksimum 100. Apa gunanya skor ini? Skor ini berguna untuk jika Anda skornya lebih dari 90, maka Anda termasuk dalam pelapak terbaik minggu ini. Nah, apa keuntungan pelapak terbaik? Status pelapak terbaik itu akan muncul di lapak Anda. Dengan begitu, jika pembeli mengunjungi lapak Anda, maka pembeli dengan sangat yakin bahwa Anda adalah jika mereka membeli barang dari lapak Anda, kecil kemungkinan untuk mendapatkan kecil kemungkinan jika ada masalah untuk membeli barang di lapak Anda. Oke, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada di lapak itu ada pelapak premium, ada pelapak terbaik, lalu juga lapak Anda juga akan mendapatkan badge yang akan muncul di list produk ya. Next, ini adalah profesional paket kedua setelah basic. Jika Anda berlangganan profesional, semua keuntungan di basic akan Anda dapatkan ditambah beberapa fitur lainnya. Ini saya singkat saja ya. Pertama, dapat data peminat. Jadi di sini ada info siapa yang telah memfavoritkan barang Anda. Dengan begitu Anda bisa langsung mempromosikan barang tersebut ke teman-teman pembeli yang telah memfavoritkan barang Anda. Kedua, ada promosi semua barang. Jadi tidak semua lapak bisa mempromosikan semua barangnya, hanya yang pelapak profesional. Yang ketiga adalah voucher. Nah, ini penting, voucher untuk pembeli. Jadi sekarang pelapak dapat membuat voucher sendiri gitu. Dan voucher itu hanya berlaku di lapaknya. Anda bisa bebas menentukan berapa vouchernya, jumlahnya, periodenya kapan, lalu berapa minimal nilai transaksinya gitu. Dan voucher ini akan muncul di detail lapak Anda. Jadi jika pembeli melihat barang lalu melihat Anda punya voucher, maka peluang untuk terbeli maka akan semakin besar. Oke, lalu keuntungan lainnya selain yang tadi saya sebutkan, yang pertama tentang menghapus feedback negatif. Hapus feedback negatif ini adalah sarana untuk menaikkan kelas pelapak ya, yang tadinya calon pedagang misalnya atau menjadi pedagang dan semacamnya. Nah, kalau Anda belum berlangganan premium, Anda membutuhkan 20 feedback positif. Tapi jika Anda berlangganan premium basic dan profesional, maka Anda hanya membutuhkan jumlah yang lebih sedikit untuk menghapus feedback tersebut. Di sini basic hanya 18, profesional hanya 15, dan platinum hanya 12. Lalu yang penting juga adalah ada diskon untuk pembelian paket push yang tadi saya jelaskan di awal. Jika Anda berlangganan basic, Anda dapat diskon 5%, profesional Anda mendapatkan diskon 10%. Terakhir, kuota label barang. Label barang, jika Anda pelapak tahu ya, jadi label ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan barang-barang Anda menjadi satu kelompok. Misalnya Anda jualan baju, sepatu, dan semacamnya. Anda mengelompokkan barang tersebut berdasarkan label. Nah, untuk pelapak reguler, mereka hanya memiliki batas maksimum 10 label. Dan jika Anda berlangganan premium, basic, dan profesional, Anda akan mendapatkan label lebih, yakni 12 hingga 18 label. Oke, terakhir mengenai pinjaman ya, pinjaman saldo. Tadi saya menjelaskan tentang fitur push, promoted, dan premium. Lalu kita baru meluncurkan program pinjaman ini sekitar akhir tahun lalu. Jadi pinjaman ini apa?
Jadi mungkin ada beberapa pelapak yang ingin mencoba push promoted ya atau premium, tapi mungkin belum ada buka dompetnya kurang gitu. Maka kita memberikan fasilitasi berupa pinjaman. Jadi jika dompet Anda tidak cukup, Anda sebenarnya bisa minjam terlebih dahulu untuk membeli fitur-fitur tersebut. Tapi perlu dicatat, pinjaman ini tidak bisa dipakai untuk transaksi pembelian barang biasa atau transaksi pulsa, paket data, listrik, dan lainnya yang selain fitur yang tadi saya sebutkan. Maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 100.000 pinjaman Anda. Lalu bayarnya gimana? Cara bayarnya simpel sekali. Jika ada penambahan saldo buka dompet, maka secara otomatis jika Anda memiliki hutang, hutang itu akan langsung terbayar. Jadi Anda tidak perlu melakukan aksi apapun untuk membayar hutang tersebut. Maaf, pinjaman. Nama saldo buka dompet itu meliputi top up buka dompet, remit. Karena ketika remit, uang akan masuk ke dompet Anda, maka akan dipotong membayar pinjaman terlebih dahulu, baru sisanya akan masuk ke buka dompet Anda. Syaratnya mudah sekali, Anda hanya perlu memiliki lebih dari satu barang aktif dan juga telah bergabung bersama Bukalapak lebih dari 7 hari. Ya itu sekian penjelasan saya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah beberapa pertanyaan sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Dia Ulhaksa. 1 kali klik suruh bayar, apakah itu berlaku satu calon pembeli hanya bisa 1 klik barang saya tersebut, atau satu calon pembeli dapat flooding attack lapak saya agar saya membayar banyak karena jumlah kliknya banyak? Oke, ini juga termasuk banyak pertanyaan tentang ini ya yang masuk ke kami. Jadi intinya kita sudah membangun sistem yang menjaga agar barang-barang Anda jika diserang oleh para pembeli yang tujuannya untuk mengurangi budget Anda itu tidak bisa. Karena kita juga menjaga jika dalam satu waktu barang Anda diklik oleh pembeli yang sama, itu akan dihitung hanya 1 kali saja. Tapi jika diklik oleh pembeli yang lain, itu tetap terhitung. Jadi jika oleh pembeli yang sama dalam rentang waktu tertentu, itu bisa dipastikan jumlah kliknya itu hanya 1. Jadi jangan khawatir. Selanjutnya, ini ada pertanyaan tentang belum paham tentang hapus feedback negatif. Kok malah platinum malah jadi paling kecil? Oke, jadi feedback Anda kan ada positif dan negatif, dan itu akan diperhitungkan untuk menentukan kelas lapak Anda, misalnya pedagang, juragan, calon juragan, pedagang besar. Nah, jika misalnya Anda memiliki 100 feedback, terus ada 5 feedback negatif, nah untuk menghapus feedback negatif ini untuk lapak yang normal, dia membutuhkan 20 positif, maka 20 positifnya ini akan dipakai untuk menghapus feedback negatif. Nah, jika Anda pelanggan premium, justru dengan semakin kecil jumlah feedback positif yang diperlukan, maka Anda akan semakin untung karena feedback Anda tidak banyak terbuang. Itu jawabannya. Jadi, setiap paket itu berbeda jumlahnya. Yang tadi basic ya, basic 18 feedback positif, profesional 15, dan platinum itu hanya membutuhkan 12 feedback positif. Kalau bayarnya profesional, dia klik promote push kami dan dia ranking yang termurah, akhirnya kami yang pakai promote push jadi nggak berguna. Mohon dibuat solusinya. Maksud dari pertanyaan ini saya coba jawab. Jadi jika barang Anda dipromot lalu yang klik adalah profesional, sebenarnya yang mengklik barang Anda jika dipromosikan itu tidak dibedakan apakah dia pelapak biasa, pembeli, atau pelapak profesional yang lain, itu tidak dibedakan. Jadi siapapun yang berklik barang Anda itu tetap akan berkurang. Nah, ini banyak pertanyaan tentang tidak pengaruh push promoted push. Nah, ini penting sekali. Paradigma yang harus dibangun adalah fitur ini hanya membantu bagaimana barang Anda itu untuk tampil di depan, di atas.
Tapi setelah masuk ke dalam tahap pembeli melihat barang Anda, itu sudah dalam ranah bagaimana para pelaku ini secara kreatif membangun gambar produk, deskripsi, dan juga profil lapaknya, sehingga para pembeli itu dengan sekali melihat itu tidak berpikir panjang untuk langsung membeli produk tersebut. Jadi fitur ini sebenarnya hanya metode, hanya membantu untuk barang itu semakin mudah ditemukan. Dan bagaimana mereka membeli atau tidak, itu balik lagi bagaimana para pelapak itu membangun profil barang dan lapak Anda sendiri. Ini ada yang minta buka iklan dibahas. Mohon maaf waktunya kurang cukup, mungkin nanti di sesi berikutnya ya. Kenapa harga push makin mahal? Oh ya, sebenarnya kalau pelapak perhatikan, harga paket push yang kita tawarkan itu berapa kali berubah. Tidak selalu paket yang tadi saya tampilkan. Jadi ada beberapa sesi tertentu itu kita merubah harga paket pushnya. Bisa juga jadi kita ada promo gitu, promo push. Jadi terus pantau paket push kita, karena dalam beberapa waktu kita akan mengubah berapa pilihan paket push. Cara menggunakan fitur pinjaman. Ini pertanyaan dari Tia Iman ya. Tia Iman, cara menggunakan fitur pinjaman. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi pinjaman ini bisa Anda gunakan ketika saldo buka dompet Anda kurang. Jadi misalnya, Anda ingin beli paket push harga 50.000, tapi buka dompet Anda saldonya hanya 20.000 misalkan. Nah, maka ketika Anda membeli, itu akan langsung ditawarkan, apakah Anda ingin meminjam 30.000. Sama halnya dengan promote push. Ketika Anda ingin menambah budget promote push, Anda ingin menambah budget 100.000, tapi buka dompet Anda cuma 50.000. Di situ Anda bisa meminjam sebesar 50.000 rupiah. Bisa langsung Anda coba di aplikasi Bukalapak atau di desktop. Anda coba saja beli paket push dalam kondisi saldo buka dompet Anda sedang kurang. Nanti akan ada tampilan untuk penawaran pinjaman. Ini videonya bisa dikirim atau bisa dilihat lagi selain waktu. Setelah ini video akan diupload di YouTube Bukalapak, jadi nanti linknya mungkin bisa kami share kepada peserta malam ini. Jadi nanti teman-teman pelapak yang tidak ikut, maupun yang sudah ikut sekarang tapi ikutnya di tengah-tengah, Anda bisa mereview kembali materi kali ini. Jangan lupa nanti juga setelah sesi ini kita juga akan ada Telegram channel, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada malam ini akan kita kumpulkan dan akan kita jawab di Telegram channel tersebut. Saran untuk transaksi pembayaran, ada yang klik BCA. Jangan klik Pay saja. Oh, ini di luar topik ya. Pertanyaan dari Akmal, Min, bagaimana kita bisa tahu keyword yang bagus untuk produk yang di-push? Untuk setting promoted ini kita tidak men-set keyword. Jadi, misalnya Anda punya barang kaos bola gitu ya, kaos bola. Lalu Anda mempromosikan barang tersebut, maka barang itu akan muncul ketika pembeli men-search dengan keyword yang berhubungan dengan judul dari produk Anda. Jika misalnya saya mencari produk kaos, jika harga per klik Anda tinggi, maka akan muncul di hasil pencarian saya. Begitu juga dengan misalnya saya search dengan keyword bola, itu akan muncul juga. Jadi keyword yang dicari oleh user itu akan menampilkan barang-barang yang memiliki judul dan deskripsi yang berhubungan dengan keyword tersebut. Jadi kita ketika melakukan promoted tidak men-set keywordnya. Oh, ini banyak yang minta diskon juga ya. Kita usahakan akan ada beberapa macam promo agar pelapak yang belum pernah mencoba bisa mencoba fitur kami. Untuk mengatur waktu jam promote push gimana? Tadi saya udah tampilkan, jadi di situ akan ada settingan untuk mengatur periode waktunya ya. Oh maaf, tadi pertanyaan adalah untuk jam ya. Untuk jam tidak ada, jadi kita hanya mengatur dari tanggal secara harian gitu. Jadi misalnya Anda mengatur hari itu, maka hanya berlaku untuk hari itu. Tidak sampai dalam hitungan jam. Pertanyaan dari Resi, jika menggunakan promoted push akan muncul tulisan harga minimal yang sebaiknya dipasang. Apakah angka yang muncul ini jujur berdasarkan harga kompetitor yang sudah memasang lebih dahulu? Ya, kita pastikan betul. Jadi ketika Anda melakukan promosi barang,
Sekitar itu juga kita melacak di sistem barang-barang yang mirip dengan barang Anda, itu berapa harga bidnya. Di situ kita langsung berikan saran, berapa harga bid yang sebaiknya Anda set untuk tampil di atas. Jadi, jangan khawatir, angka tersebut adalah benar. Pertanyaan dari Kim Jenish, untuk fitur promoted push, apakah lebih baik untuk produk bestseller atau produk yang tidak bestseller? Sebenarnya ini Anda bisa melakukan tes sih. Jadi misalnya Anda tahu barang-barang yang Anda laris, tapi untuk semakin menambah pelanggan Anda, semakin menambah pembeli yang membeli barang tersebut, Anda bisa lakukan promosi barang tersebut. Tapi bisa juga barang-barang yang tidak laris ini bisa Anda evaluasi terlebih dahulu. Apakah masalahnya? Bisa dilihat misalnya jumlah dilihatnya banyak atau tidak. Jika jumlah dilihatnya banyak, tapi pembeliannya dikit, Anda perlu evaluasi apakah dari segi deskripsi, dari segi gambar Anda mungkin kurang menarik, deskripsi kurang jelas, Anda bisa langsung melakukan tes di situ. Nanti Anda review, setelah Anda melakukan perubahan, Anda review kembali bagaimana hasil penjualannya. Itu Anda bisa lakukan tes untuk barang-barang yang tidak laris. Oh, pertanyaan dari Lirik Soeharto, Platinum kapan? Oh, insya Allah Platinum dalam tahun ini, doakan saja akan segera rilis. Sepertinya akan langsung berlangganan ya, Pak Lirik ini. Apakah slide presentasi tadi akan di-share ke email masing-masing peserta? Tidak akan di-share, tapi Anda bisa langsung menyaksikan di YouTube Bukalapak ya, setelah ini. Harga paket push dimurahkan lagi, tadi udah saya jawab ya. Tolong kasih saran buat deskripsi yang baik dan benar dari Saudara Grace. Oke, untuk masalah ini sebenarnya saya sarankan bagi para pelapak itu untuk gabung di komunitas Bukalapak. Karena dengan bergabung di komunitas, Anda akan bertemu dengan pelapak lainnya dari wilayah yang sama. Di situ akan menjadi ajang sharing bagi para pelapak. Di situ Anda bisa bertanya bagaimana deskripsi yang baik, bagaimana menjual yang baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya sarankan Anda untuk bergabung di tim komunitas Bukalapak. Gimana pertanyaan dari Saudara Wijaya? Bagaimana tampilan promoted push di aplikasi BL atau di mobile web? Anda bisa langsung coba sekarang. Jika Anda mencari barang yang paling atas itu akan ada muncul section promoted. Di situ adalah barang-barang yang telah dipromosikan melalui promoted push. Jadi bentuknya akan scroll page ya ke bawah. Di situ akan ada beberapa jumlah promosi, barang-barang promoted, lalu akan diikuti barang-barang yang telah di-push. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Zulfan, lebih efektif push atau promoted push, Om? Kalau saya pribadi menyarankan Anda gunakan dua-duanya, karena ini sebenarnya skemanya sangat berbeda. Pertama, promoted push itu mungkin memang lebih untung karena tampil di atas ya, langsung muncul. Tapi dia karena settingannya adalah periodenya dalam jangka waktu tertentu, tadi harian, mingguan, sampai bulanan, atau tergantung Anda setnya tanggal berapa, tapi tidak dapat menarikkan pembeli-pembeli yang tampil pada jam-jam tertentu. Jadi untuk mendapatkan pembeli-pembeli ini, disarankan Anda menggunakan push, karena push itu efeknya langsung real time. Misalnya jam 11, Anda tahu nih banyak pembeli jam 11. Anda langsung mempush barang tersebut. Karena langsung dijamin akan muncul paling atas. Sedangkan kalau promoted tadi kan diurutkan berdasarkan harga per klik ya. Harga per klik ini juga Anda harus melihat bagaimana persaingan di harga per klik ini. Apakah barang Anda tampil di awal atau tidak. Maka saya sarankan menggunakan kedua metodenya. Pertanyaan dari Tri Wardana. Push yang baik jam 11 sampai jam 14. Kalau promoted push efektifnya jam berapa? Tadi sudah saya jelaskan, promoted push itu settingannya tidak dalam sampai tahap jam ya. Jadi dia bentuknya harian. Jadi untuk promosi ini Anda bisa tes dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya
Anda promosi barang A dalam seminggu ini, dilihat dulu hasilnya gimana. Lalu Anda juga harus memantau apakah saat ini dalam musim sekarang ini barang-barang itu memang lagi banyak dicari pembeli atau tidak. Di situ Anda bisa tahu apakah barang yang Anda telah promosikan itu memang banyak dicari pembeli atau tidak. Jika setelah seminggu misalnya Anda setelah promosi barang, tapi hasilnya kok kurang bagus, Anda bisa melakukan tes lagi, misalnya hanya di hari-hari tertentu, seperti itu. Atau mungkin harga publiknya yang kurang. Nah, di situ Anda bisa mengevaluasi dan melakukan berbagai macam eksperimen, melakukan tes, dan dilihat bagaimana hasil penjualannya. Lalu baik lagi, karena promoted ini adalah hanya metode untuk membantu barang Anda tampil, tapi lagi-lagi ketika pembeli melihat barang Anda, itu akan ditentukan lagi oleh bagaimana barang Anda dilihat oleh mata pembeli, gambarnya dan juga deskripsi. Solusi agar promote push lebih efektif. Selama ini saya boros iklan di Bukalapak. Pertanyaan dari Irham FH. Promote push yang efektif ini kita perlu tahu lebih dulu barang-barang yang udah promosikan itu sebenarnya apakah banyak dilihat oleh pembeli atau tidak, atau jumlah yang melihat barang Anda itu tidak banyak. Karena untuk memecahkan masalahnya itu berbeda gitu. Misalnya barang Anda sudah banyak yang lihat, tapi pembelinya dikit. Mungkin bisa tadi ya sudah saya jelaskan, bisa Anda evaluasi bagaimana mungkin gambarnya bisa diganti, mungkin dari deskripsinya yang lebih diperjelas, seperti itu. Lalu jika misalnya barang itu sedikit yang melihat, nah ini jadi pertanyaan berapa harga per klik yang diajukan gitu. Misalnya kalau cuma rendah ya lapak Anda akan susah ditemukan oleh para pembeli. Mungkin Anda bisa coba tes untuk sekali-sekali menaikkan harga per klik dan dilihat hasilnya gimana. Jadi dua faktor itu yang menentukan. Pertama harga per kliknya yang mungkin Anda bisa coba untuk naikkan. Kedua, Anda bisa coba untuk mengubah-ubah, misalnya menambah gambar barang agar lebih baik dan juga mengubah deskripsinya. Pertanyaan dari Pak Bowo, kenapa promote push tidak ada laporannya tentang klik biar bisa lebih transparan? Soalnya sudah promote tapi habis. Oh, kita sudah ada di kita sudah menampilkan laporan riwayat per klik. Jadi mungkin Pak Bobo bisa langsung cari di halaman promoted push itu kita sudah ada laporan riwayat klik per barang. Itu kapan waktunya, berapa yang berkurang dan barang apa saja yang diklik. Jadi jika Pak Bobo masih belum menemukan, mungkin nanti bisa ditanyakan setelah ini. Nanti mungkin kita akan tunjukkan posisi-posisinya. Pertanyaan dari Ibu Siti Arbainah, apakah bisa push ditujukan untuk wilayah tertentu? Ini tidak bisa, jadi push itu tidak bisa ditargetkan ke wilayah tertentu, jadi akan langsung muncul ke seluruh pembeli. Pertanyaan dari Pak Suwipin, apakah promote push posisi produknya di urutan pertama semua untuk pengguna Bukalapak atau diacak urutannya? Ini berlaku sama untuk semua pengguna. Jadi semuanya akan diurutkan berdasarkan harga per klik dan tidak berbeda untuk setiap user ya. Jadi untuk urutan itu akan berlaku sama untuk semua user. Pertanyaan dari Mas Rofiul, akun premium berpengaruh dengan hasil pencarian produk di search engine Bukalapak atau tidak? Oke, tadi mungkin premium saya tidak menjelaskan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Jadi untuk premium ini sangat berpengaruh, karena dengan berlangganan premium, barang-barang yang telah Anda promosikan dengan promoted push itu lebih diprioritaskan. Contoh misalnya, saya bukan pelapor premium, promosikan barang dengan harga 500. Lalu, teman saya yang pelapak premium promosikan barang dengan harga 500 juga.
Nah, ini pelapak premium akan tampil lebih dulu walaupun harganya sama gitu. Karena dengan dia status premium, maka kita prioritaskan untuk tampil di depan. Jadi jawabannya adalah iya, jika Anda berlangganan premium, maka Anda akan diprioritaskan barang Anda untuk tampil di depan. Pertanyaan selanjutnya, hmm, pertanyaan dari Pak Daniel, apa bisa ditambahkan fitur budget harian untuk promoted push? Uh, ini sebenarnya sedang kita rencanakan untuk diadakan budget harian. Uh, jadi sistemnya mungkin Pak Daniel udah tahu, jadi akan ada limitasi budget yang bisa di-set untuk harian. Karena kan sekarang untuk promoted push tidak berlaku budget harian ya. Jika selama ada yang ngeklik akan terus berkurang dari budgetnya. Jadi nanti akan ada limit harian untuk budget. Misalnya saya mau tiap hari itu maksimum budget yang berkurang adalah 10.000. Ya, kita akan merencanakan untuk membuat fitur itu. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Doakan saja agar cepat rilis ya. Setelah pertanyaan dari Pak Triwardana kembali, setelah push banyak barang yang jadi difavoritkan. Berapa persen kemungkinan dari difavoritkan menjadi pembeli? Untuk datanya saya tidak bisa jawab kemungkinannya karena berbeda-beda untuk setiap pelapak ya. Tapi dengan banyaknya pembeli yang memfavoritkan barang Anda, maka itu sebenarnya satu langkah lebih maju dari barang yang tidak difavoritkan karena Anda sudah tahu, Anda sudah memiliki berbagai macam peminat, jumlah peminat. Saya sarankan Pak Triwardana berlangganan premium profesional karena dengan berlangganan profesional Bapak bisa tahu siapa yang memfavoritkan barang tersebut. Tadi dengan fitur data peminat. Jadi misalnya Pak Tri punya barang A, Patri hanya tahu nih favorit itu ada 10 orang, tapi siapanya nggak tahu gitu. Nah, dengan fitur dari Premium Profesional, Patri bisa tahu siapa 10 orang tersebut dan mungkin Patri bisa langsung mempromosikan barang dengan menawarkan promo atau diskon lainnya khusus kepada para pembeli tersebut. Pertanyaan dari Pak Triwardana kembali, barang di push terus ditambah lagi promoted push dalam satu barang. Efeknya bagaimana? Ini efeknya adalah dalam lokasi Pak. Jadi untuk promoted push itu kan barang akan tampil di section promoted product. Beda dengan lokasi barang yang telah di push. Jadi mereka akan muncul di dua lokasi yang berbeda. Jadi dalam satu hasil pencarian, contohnya ya, dalam hasil pencarian, itu akan muncul barang-barang promoted dan juga akan muncul barang-barang push. Jadi misalnya Bapak mempromoted satu barang, dan Anda dan Pak Tri juga mempush barang tersebut, maka barang tersebut akan muncul di promoted section dan juga muncul di barang-barang hasil push. Jadi peluang terbelinya akan semakin lebih besar. Pertanyaan lanjutan dari Saudari Grace, gabung di komunitasnya gimana? Jadi mungkin nanti langsung bisa di Telegram channel akan kita informasikan bagaimana cara bergabung di komunitas Bukalapak ya. Pertanyaan dari Office Grosir, pas di-upload di YouTube, apakah video ini di-upload full apa adanya atau dipotong untuk sesi tanya jawabnya? Kita akan upload full dari awal hingga akhir, jadi bagi yang terlewat atau baru join di tengah atau di akhir bisa mereview kembali sesi ini dari awal. Pertanyaan dari Saudara Fadil, dalam jangka waktu berapa barang yang di-push tampil di atas? Ini push itu efeknya adalah saat itu juga. Jadi misalnya Saudara Fadil mempush satu barang, langsung muncul di atas, tapi ada pelapak lain yang push satu barang dengan relevansi yang sama, maka barang Saudara Fadil ini akan mundur posisinya. Jadi pertanyaannya jika berapa lama bertahan produk tersebut, ya tergantung apakah ada pelapak lain yang push barang dengan relevansi yang sama. Jika tidak ada, maka akan selalu di atas. Tapi jika ada banyak, maka barang tersebut akan mundur urutannya sesuai dari waktu push tersebut. Dari Saudara Hari, ya saya doakan biar cepat rilis. Amin, terima kasih.
Dari Mas Arifin Ardi, untuk melancarkan penjualan kita dengan menggunakan lebih dari satu akun Bukalapak, apakah itu efektif? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa tidak karena mungkin dengan Anda memiliki banyak lapak, maka feedback Anda itu akan terbagi-bagi. Karena kan feedback itu dari transaksi ya bentuknya. Jadi misalnya saya beli dari lapak Anda yang pertama, itu feedbacknya ke lapak yang pertama. Lalu saya beli dari lapak Anda yang kedua, feedbacknya lapak yang kedua. Jika paket itu bersatu sebenarnya kan jadi 2 feedback ya. Jadi lebih cepat untuk naik kelas lapaknya gitu, kelas lapaknya. Mungkin bisa dilakukan ketika lapak Anda sudah besar, misalnya sudah jadi pedagang besar atau udah jadi juragan. Anda bisa melebarkan lapak Anda dengan membangun lapak-lapak lainnya. Mungkin yang servisnya di kota-kota yang berbeda ya. Misalnya lapak pertama Anda di Jakarta nih, mungkin tadinya membeli yang dari daerah timur, ragu nih untuk beli Jakarta karena jaraknya ongkirnya gede kan. Lalu Anda membuka lapak satu lagi di lokasi timur, itu untuk meminimalisir harga ongkirnya. Pertanyaan lagi dari Office Grosir, kalau memakai pinjaman, apakah nanti pas kita dapat penjualan dan duit masuk buka dompet itu dipotong atau tidak sama sekali ya? Jawabannya adalah langsung dipotong secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu melakukan aksi sesuatu untuk membayar pinjaman tersebut karena kita sudah menghitungnya. Misalnya Anda punya pinjaman 50.000, lalu Anda punya transaksi yang remit sebesar 100.000. Maka secara otomatis 50.000-nya akan kita potong untuk membayar pinjaman dan uang yang masuk ke buka dompet Anda hanya 50.000 sisanya. Apakah akun Platinum nanti bisa memasukkan link video produk deskripsi? Saya belum bisa menjawabnya. Nantikan saja fitur-fitur apa saja yang akan kita tawarkan di Premium Platinum. Cara membuat voucher bagaimana? Ini voucher pelapak ya. Cara membuat voucher itu, pertama syaratnya Anda harus berlangganan profesional. Jika Anda sudah berlangganan profesional, nanti akan ada menu untuk membuat voucher. Voucher ini bebas Anda tentukan. Minimal transaksi berapa, jumlah vouchernya berapa, dan tentang waktu berlakunya kapan. Jika sudah di-set, nanti voucher itu akan muncul di lapak Bapak. Dan itu bisa langsung terlihat oleh pembeli. Jadi misalnya saya membuat voucher jumlahnya 10. Jumlah 10, minimal transaksinya 1 juta, dan nilai vouchernya itu 100.000. Jadi jika ada pembeli yang membeli barang saya dan jumlahnya melebihi 1 juta, maka voucher itu bisa digunakan dan akan dapat potongan sebesar Rp100.000. Dan perlu diperhatikan bahwa voucher itu bisa dipakai di dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Di luar waktu itu tidak dapat digunakan. Pertanyaan di Pak Marianto, adakah fitur untuk kita tahu keyword yang hits atau sering dicari customer? Ya, saya informasikan sekarang. Jadi nanti di Premium Platinum salah satu fiturnya adalah kita akan ada informasi keyword-keyword apa saja yang sering dicari oleh pembeli. Jadi tunggu dan nantikan saja Premium Platinum yang insya Allah akan rilis dalam tahun ini. Oke, sekian sesi kita malam ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya ingatkan bagi yang belum bergabung di Bukalapak segera daftar, dan bagi yang belum menjadi pelapak segera menjadi pelapak, dan bagi pelapak yang belum bergabung ke komunitas segera bergabung ke komunitas. Setelah ini kita akan ada Telegram channel. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab, kita akan mencoba untuk menjawabnya di Telegram channel tersebut, dan Telegram channel itu akan dikirim ke email masing-masing peserta. Lalu untuk setelah ini juga video ini akan diupload di YouTube Bukalapak. Yang belum sempat menyaksikan dari awal bisa mereview kembali dengan menonton YouTube tersebut. Dan terakhir jangan lupa untuk menonton dan menyaksikan webinar sesi selanjutnya minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.